tersebut. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto. Dari sidang kasus pembunuhan Yosua perintangan penyidikan, kita beralih dulu ke kebakaran Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Ini adalah gambar dari Jakarta Islamic Center yang terbakar pada Rabu sore ini. Kebakaran terjadi di bagian kubah masjid. Hingga saat ini informasinya pemadaman masih terus dilakukan. Masjid ini, saudara, terletak di Jalan Kramat Jaya Raya nomor 1 RT 06 RW 01 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Dilaporkan kubah Masjid Jakarta Islamic Center ini terbakar sekitar pukul 15:24 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Command Center Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, proses pemadaman ini masih terus dilakukan sejak pukul 15:32 waktu Indonesia Barat sampai saat ini pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Artinya kurang lebih sudah 2 jam pemadaman ini berlangsung sejak pukul 3:30 sore tadi. Untuk pengerahan awal, saudara, 5 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan dan hingga saat ini masih belum diketahui apa yang jadi penyebab kebakaran di kubah Jakarta Islamic Center. Ini visual yang didapatkan dari area depan Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara. Informasi terkini dari sana saya akan tanyakan langsung ke Nizar Ramadika, jurnalis Kompas TV. Nizar, perkembangan terkini seperti apa? Apakah kubah Masjid Jakarta Islamic Center masih belum bisa dipadamkan? Tolong ceritakan, Nizar. Iya, hingga sore ini Masjid Kubah dari Masjid Jakarta Islamic Center sudah dapat dipadamkan oleh petugas. Oke, jadi sudah dipadamkan ya informasi terakhirnya ya, Nizar? Iya, sudah dipadamkan. Oke, pukul berapa akhirnya api berhasil dipadamkan? Hingga saat ini petugas masih melakukan penyedotan sejumlah asap yang masih terlihat di area Masjid Islamic Center ini. Oke, jadi saat ini api sudah bisa dipadamkan tapi masih penyedotan asap ya, karena asapnya masih membumbung di area kubah. Pukul berapa tepatnya api bisa dipadamkan, Nizar, dari pantauan Anda di lokasi? Iya, benar sekali. Tadi api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17:20. Oke, baru saja sekitar 4 menit yang lalu ya dipadamkannya, Nizar? Iya, benar sekali. Nizar, tolong ceritakan lebih banyak lagi soal kronologi kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center ini. Iya, kebakaran sendiri pada saat dilakukannya renovasi di area kubah, dan dugaan sementara itu dari adanya lapisan kubah yang adanya api, percikan api sehingga menyambar ke kubah, sehingga menyambar ke area bangunan Masjid Islamic Center ini. Oke, jadi lapisan kubah ya, dari dugaan sementaranya dari sana ada percikan api, tapi penyebabnya, sumbernya masih belum detail diberikan, begitu, Nizar? Ya, tadi petugas dari Polres Jakarta Utara tempat mengecek situasi di lokasi. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan. Kalau dari pantauan pandangan mata Anda, juga keterangan dari pihak Polres Jakarta Utara, bagian mana saja yang terbakar selain kubah masjid yang kita lihat tadi apinya sangat besar? Ya, menurut informasi tadi dan berdasarkan pantauan pandangan mata, api hanya membakar kubah masjid yang cukup besar kubahnya, dan kubah tersebut
rubuh dan menyambar bangunan masjid. Rizka. Oke, kalau saat kejadian itu kan sekitar setengah 4 sore. Biasanya waktu jelang sholat asar begitu. Bagaimana kondisi di masjid? Apakah ada warga yang sedang beribadah di sana atau seperti apa, Nizar? Iya, kebetulan Masjid Islamic Center Jakarta Islamic Center ini lagi dilakukan renovasi di area kubahnya sendiri, sehingga tidak ada jamaah yang melakukan sholat di sini. Oh, jadi memang karena renovasinya di bagian kubah, tapi masjidnya tidak dipergunakan sementara selama masa renovasi, begitu ya, Nizar ya? Iya, benar sekali. Masih dalam renovasi untuk jamaah, untuk tidak dilakukan ada kegiatan sholat di masjid tersebut. Oke, baik. Yang ada di lokasi, apakah para pekerja yang melakukan renovasi, Nizar? Iya, benar sekali. Tadi juga terlihat ada sejumlah pekerja yang melakukan pekerjaan di area kubah. Oke. Ya. Jadi ada pekerja yang melakukan renovasi. Nah, karena ada orang di sana, apakah ada korban luka atau dari kejadian ini kita berharap semuanya selamat ya begitu, Nizar. Tapi ada informasi soal itu? Iya, untuk tadi udah ditanyakan sama petugas untuk adanya korban sementara tidak ada karena hanya pekerja bangunan yang berhasil sudah diselamatkan. Alhamdulillah, syukur kalau begitu, jadi tidak ada korban dari kejadian kebakaran ini. Anda bisa gambarkan saat ini seperti apa yang sedang berlangsung di lokasi, Nizar? Proses apa yang sedang berlangsung di sana? Ya, hingga saat ini petugas dari Pemadam Kebakaran Jakarta Utara masih melakukan penyedotan asap di area Masjid Islamic Center ini. Ya. Ada berapa mobil pemadam yang dikerahkan? Cukup panjang juga prosesnya, Nizar ya. Dari sekitar setengah 4 dipadamkan 17.20, berarti 2 jam kurang lebih. Ada berapa mobil pemadam yang dikerahkan? Untuk mobil pemadam sendiri tadi menurut keterangan petugas ada sekitar 30 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai wilayah datang untuk memadamkan area di Masjid Islamic Center ini. Jadi 30 unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai lokasi dikerahkan untuk memadamkan api ya, karena api juga besar di sana. Bagaimana dengan saat ini kan apinya sudah berhasil dipadamkan, proses yang berlangsung apakah juga termasuk menyelidiki lebih lanjut lagi soal kejadian kebakaran ini? Saya sekaligus mau konfirmasi, saat ini saya melihat di layar bahwa kubah Masjid Jakarta Islamic Center ini juga roboh begitu ya akibat terbakar, Nizar? Iya, benar sekali. Terbakar akibat tadi pondasi-pondasi area kubah yang terbakar itu tidak kuat sehingga kubah tersebut jatuh ke bangunan masjidnya. Oh, jatuh ke area dalam. Jadi kalau tadi soal kebakarannya tidak ada korban, saat kubah roboh setelah kebakaran juga tidak ada ya, Nizar ya? Iya, sudah dikonfirmasi pekerja-pekerja yang ada di sini juga langsung menyelamatkan diri setibanya adanya kobaran api di kubah tersebut. Kita bersyukur tidak ada korban dari kejadian ini. Kalau sekarang yang muncul di layar adalah gambar di area dalam Jakarta Islamic Center. Untuk area dalam juga seluruh apinya, percikan semua sudah bisa dipadamkan selain bagian kubah. Kalau kubahnya kan sudah padam ya, Nizar. Karena ini jatuhnya ke area dalam kubah, bagaimana kondisinya di area dalam masjid? Untuk di area dalam masjid sendiri sudah berhasil dipadamkan juga, hanya petugas masih melakukan penyedotan asap yang masih di dalam Masjid Islamic Center ini. Oke, saya rangkumkan lagi perkembangan terkininya. Jadi saat ini api dari kubah masjid yang terbakar sudah dipadamkan. Tapi kubahnya roboh ke area dalam masjid. Percikan apinya pun termasuk kobaran api di dalam masjid juga sudah berhasil dipadamkan, begitu Nizar ya? Iya, sudah benar sekali. Tidak sudah ada. Berhasil dipadamkan, hanya sisa-sisa asap yang masih di dalam melakukan penyedotan asap
di area masjid ini. Oke. Rizka. Tidak ada korban luka, tidak ada korban jiwa, seluruh pihak selamat dalam kebakaran ini. Tapi kalau sekarang saya lihat juga di sekitar masjid, tampak warga penuh di area sana. Bagaimana, Nizar? Iya benar sekali, ini menjadi tontonan warga juga di sekitar area masjid, mengingat api cukup besar tadi terbakarnya. Oke, nah saat ini yang juga ditampilkan detik-detik saat kubah Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara roboh akibat terbakar. Kami akan putarkan. Kalau informasi yang kami peroleh tadi langsung dari jurnalis Kompas TV di lokasi, Nizar Ramadika, bahwa saat ini api sudah bisa dipadamkan, tapi kubah Masjid Jakarta Islamic Center roboh ke bagian dalam gedung masjid. Asap masih membumbung tinggi di sekitar lokasi dan pemadam kebakaran masih berupaya untuk menyedot asap yang masih membumbung di area masjid. Kami putarkan lagi saudara, ini adalah detik-detik saat kubah Masjid Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara roboh. Kita lihat bersama, ini kubah dalam kondisi setelah terbakar. Bagian atasnya memang sudah dipadamkan apinya oleh petugas pemadam kebakaran. Lalu kita lihat yang ada di tangga itu adalah petugas pemadam kebakaran. Saat bangunan mulai roboh, petugas pemadam kebakaran mundur menyelamatkan diri ke area tangga untuk menghindari robohnya atau terkena robohnya kubah Masjid Jakarta Islamic Center. Tapi kita bersyukur tadi informasi terakhir dari Nizar Ramadika, tidak ada korban luka, tidak ada korban jiwa dari musibah ini, baik akibat kebakaran kubah maupun dari runtuhnya kubah Masjid Jakarta Islamic Center. Sementara ini adalah bagian dalam area Jakarta Islamic Center saat kebakaran terjadi. Dari kubah yang terbakar, api tentu saja merembet ke area dalam Masjid Jakarta Islamic Center. Pada saat kejadian, informasi dari jurnalis Kompas TV di lapangan Nizar Ramadika, tidak ada warga yang berada di area masjid karena posisinya memang kubah masjid sedang direnovasi. Dalam proses renovasi ini, masjid ditutup sehingga tidak ada warga yang beribadah sementara. Dan pekerja yang berada di lokasi Jakarta Islamic Center, pekerja yang sedang melakukan renovasi pun masih sempat untuk menyelamatkan diri dari kobaran api di Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara ini. Ini adalah gambar saat api masih ada di area dalam. Informasi terbaru, api sudah bisa dipadamkan. Proses pemadamannya juga cukup panjang, saudara, karena sekitar pukul 15.30, lalu 2 jam di lokasi akhirnya api bisa dipadamkan. Ada 30 unit pemadam kebakaran dari berbagai lokasi yang dikerahkan untuk memadamkan api. Informasinya juga penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga akan segera ke lokasi. Nizar, apakah sudah ada informasi bahwa penjabat Gubernur DKI akan menuju ke lokasi? Oh, tampaknya terputus sambungannya. Kita akan kembali lagi ke Nizar Ramadika nanti. Di sebelah kiri layar Anda adalah situasi saat kubah Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara roboh akibat terbakar sejak pukul 3:30 sore tadi. Sementara di sebelah kanan layar Anda adalah area di dalam Masjid Jakarta Islamic Center saat kebakaran terjadi. Di sebelah kiri layar Anda dapat melihat ada petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api. Dan saat melihat kubah sudah mulai roboh, petugas yang berada di sisi dalam tangga langsung menyelamatkan diri ke area luar masjid, ke area luar tangga, sehingga seluruhnya dalam keadaan selamat.
Namun Anda masih melihat juga asap yang membumbung tinggi. Asap ini masih terlihat hingga saat ini menurut pandangan mata dari jurnalis Kompas TV Nizar Ramadika, sehingga petugas pemadam kebakaran hingga saat ini masih mencoba untuk memadamkan atau menyedot asap yang ada di lokasi agar dampak dari kebakaran ini betul-betul bisa dinormalkan kembali. Ada 30 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan di lokasi untuk segera memadamkan api. Sejak tadi butuh waktu kurang lebih 2 jam, termasuk juga untuk menyedot api pasca kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Warga juga terlihat berada di sekitar area masjid untuk melihat lokasi, tapi karena memang proses renovasi berlangsung di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, sehingga tidak ada warga yang beribadah atau berada di area Jakarta Islamic Center kecuali para pekerja yang sedang melakukan perbaikan di Jakarta Islamic Center. Di bagian kanan, di area dalam masjid juga saat ini informasinya api sudah dipadamkan, namun asap masih berada di lokasi sehingga penyedotan asap pasca kebakaran ini terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Dan saat ini sekitar pukul 17:73 waktu Indonesia Barat, warga masih berkumpul di sekitar lokasi, juga memantau bagaimana proses penyedotan asap dari kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan kalau ada satu kejadian atau ada satu kondisi juga yang patut disyukuri karena memang sedang proses renovasi, tidak ada warga yang berada di lokasi kecuali para pekerja yang kondisinya pun selamat dilaporkan sementara. Dan kubah Masjid Jakarta Islamic Center ini menurut informasi yang diperoleh oleh jurnalis Kompas TV terbakar akibat adanya percikan di tengah proses renovasi berlangsung. Namun sumber percikan ini dari mana, itulah yang masih diselidiki lebih lanjut. Polres Jakarta Utara juga sudah berada di lokasi untuk memantau proses pemadaman atau proses pendinginan kebakaran ini, termasuk juga menyelidiki lebih lanjut apa yang jadi penyebab kebakaran, karena tentu untuk menentukan penyebab tidak bisa langsung disimpulkan di awal. Masih harus dilakukan olah tempat kejadian perkara, juga melihat sumber-sumber, kemungkinan sumber api di Jakarta Islamic Center. Api ini dilaporkan terlihat sekitar pukul 15:22 waktu Indonesia Barat. Awalnya ada 6 unit mobil pemadam kebakaran di area Jakarta Utara dari Pos Damkar Jakarta Utara. Namun karena api terus membesar sehingga ditambah unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi, ada 30 totalnya. Ada 30 unit mobil pemadam kebakaran yang memadamkan api di Jakarta Islamic Center dari berbagai titik di Jakarta. Hingga saat ini pendinginan pasca padamnya api juga masih dilakukan. Jakarta Islamic Center ini, saudara, dibangun di era Gubernur DKI Sutioso atau yang kita kenal dengan Bang Yos. Tahun 2004, Sutioso mengubah tempat tersebut menjadi pusat kajian dan pengembangan Islam bernama Jakarta Islamic Center. Dan saat ini kondisinya juga sedang dilakukan renovasi. Jakarta Islamic Center ini sedang dilakukan pembaruan. Namun musibah terjadi, kubah Jakarta Islamic Center terbakar, yang berimbas juga kebakaran di area dalam gedung Jakarta Islamic Center Jakarta Utara. Dan saat ini pendinginan masih terus dilakukan pasca kebakaran terjadi. Saat ini kita juga sudah tersambung dengan Kapolres
Jakarta Utara. Pak Kapolres, selamat petang. Selamat sore Mbak, selamat sore. Ya, Pak Kombes Wibowo dengan Friska di Kompas TV. Pak Kapolres, boleh tolong ceritakan bagaimana kronologi kebakaran Jakarta Islamic Center ini berawal? Baik Mbak Friska, dapat saya sampaikan bahwa kita mendapatkan informasi terkait dengan kebakaran ini sekitar pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Ya. Ya. Dan setelah kita datang ke TKP, memang kita mendapatkan informasi bahwa sedang ada perbaikan atau renovasi kubah masjid. Ya. Yang sudah dilakukan selama 3 minggu. Ya. Oh, baik. Nah, kubah masjid inilah yang terbakar, kemudian runtuh atau jatuh di lantai 2 dan lantai 3 Islamic Center, Masjid Islamic Center ini, ya. Untuk penyebab kebakaran sendiri, ya, kita sudah minta bantuan ke Puslapor Polri untuk mengecek dan mencari penyebab kebakaran. Namun demikian, ada 4 pekerja yang saat itu sedang melakukan pekerjaan sudah kita bawa ke Mako Polres Jakarta Utara untuk kita minta keterangan. Untuk sementara korban jiwa nihil, Mbak. Alhamdulillah, kita bersyukur tidak ada korban jiwa. Korban luka dari 4 pekerja itu juga tidak ada ya Pak ya? Nggak ada. Korban luka, kemudian korban meninggal dunia juga alhamdulillah tidak ada Mbak. Kita syukuri kondisi itu. Dan karena renovasi berarti memang seluruh kegiatan di masjid ini ditutup ya Pak? Tidak ada kegiatan peribadahan di sana ya? Betul. Jadi selama kegiatan perbaikan atau renovasi kubah ini, masjid sudah ditutup selama 3 minggu ya. Oh baik. Dengan dengan harapan kegiatan perbaikan atau renovasi ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi begitu tadi peristiwa terjadi pun masjid runtuh, kubah runtuh pun tidak ada masyarakat yang sedang melaksanakan sholat di Masjid Islamic Center, gitu Mbak. Baik, kalau tadi total ada berapa unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan? Ada 22 unit Mbak, 22 unit. Oke, 22 unit. Dan saat ini juga sedang dilakukan lanjutan pemadaman, pendinginan oleh kawan-kawan dari Dinas Pemadam Kebakaran. 22 unit damkar ya Mbak. 22 unit mobil pemadam kebakaran. Tadi bisa dipadamkan apinya sekitar pukul berapa Pak? Sampai tadi kita lihat juga masih ada api sedikit saja. Tapi tadi itu pun tidak akan membesar karena tidak ada lagi bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan itu sedang dipadamkan lanjutan oleh kawan-kawan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Ya. Di area mana Pak itu yang masih dipadamkan? Di lantai 2 ya Mbak, lantai 2. Total masjid ini ada berapa lantai? Boleh digambarkan Pak? Halo Mbak. Total ada berapa lantai di Jakarta Islamic Center ini Pak? Yang tadi kita masuk ke lantai 2 dan lantai 3 karena ini kan lantai yang memang terdampak dari jatuhnya kubah tadi Mbak ya. Oke, jadi lantai 2 dan 3 itu ya yang terdampak langsung saat kubah roboh begitu ya Pak Wibowo ya? Betul, ya. Saya ingin pastikan bahwa api ini tidak melebar ke masyarakat sekitar. Kemudian kita himbau juga untuk tidak masuk ke area TKP. Pun sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan Dinas Pemadam Kebakaran, setelah kegiatan pemadaman selesai, kita akan melakukan olah TKP. Ya, itu Mbak. Olah TKP saat pendinginan nanti sudah selesai semua begitu ya? Betul. Kan nanti setelah padam kita pasang polis lain Mbak, supaya TKP ini tetap status quo. Saat ini pengamanan di TKP seperti apa? Bagaimana juga imbasnya ke lalu lintas sekitar sana Pak? Agar warga tidak ada yang mendekat. Alhamdulillah kalau lalu lintas sudah lancar Mbak ya, karena kami sudah terjunkan personil baik di lalu lintas maupun personil yang bertugas untuk mengamankan area kebakaran. Saya katakan tadi, saya harus pastikan bahwa area kebakaran ini tidak membahayakan bagi masyarakat lain, memudahkan kawan-kawan untuk melakukan pemadaman terhadap api, dan yang paling utama memudahkan kawan-kawan dari Puslapor untuk melakukan forensik kepolisian mencari penyebab kebakaran itu Mbak. Ya. Nanti yang akan dikerahkan siapa saja Pak dari Puslapor Polri, lalu dari mana lagi yang untuk membantu proses olah TKP? Tentu kan areanya besar ini ya Pak?
Wibowo? Ya, tapi kan di area masjid saja Mbak, enggak area semuanya. Kita tutup area masjid yang terbakar saja. Oke, jadi nanti akan dibantu oleh Puslap 4 Polri, tapi waktunya betul. Masih menunggu begitu ya Pak Ya, Wibowo? setelah api padam Mbak ya, Ya. api padam betul-betul aman untuk melaksanakan kegiatan olah TKP dari kawan-kawan Puslap 4, baru mereka melaksanakan kegiatan olah TKP. Saat ini Kepolisian. kalau di gambar yang kami dapatkan ini kan asapnya masih sangat besar ya Pak Kombes Wibowo. Kalau saat ini di Itu lokasi mungkin tadi seperti sore, apa? Mbak. Iya. Itu Nah saat mungkin ini, tadi sore, Mbak. ya saat ini seperti Sekarang apa? Saat ini sekarang seperti sudah apa? mulai sudah mulai padam Mbak ya. Oke, sudah mulai padam. Iya. Karena ini kan ramai juga di media sosial, mumpung ada Pak Kapolres Jakarta Utara, imbauan untuk warga apa dan bagaimana juga agar warga sekitar terutama bisa lebih tenang, Pak Kapolres. Ya begini, kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kita seluruh stakeholder sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka untuk menangani musibah kebakaran yang terjadi tadi di Islamic Center ya. Tadi juga kebetulan ada Pak Gubernur, kemudian ada Pak Wali Kota, termasuk kami sendiri. Kita masing-masing sudah melakukan langkah-langkah upaya ya. Untuk masyarakat sendiri kami himbau tidak memasuki area yang memang sudah menjadi area pengamanan kita ya. Mengingat ini kan masih banyak besi-besi yang gelantung Mbak ya di atas. Jangan sampai nanti setelah api padam masyarakat masuk malah membahayakan masyarakat itu sendiri. Itu Mbak. Kami himbau seperti itu kepada masyarakat. PJ Gubernur sudah datang juga ya, Pak Heru Budi sudah di lokasi tadi. Sudah. Wali Kota Jakarta Utara? Tadi iya. Tadi sama saya juga Mbak dengan Pak Wali Kota juga. Oh, sekitar jam berapa tadi Pak kunjungannya dan apa saja arahannya? Setengah 5 Mbak, setengah 5 sampai jam 5 beliau. Oke, apa saja arahannya tadi dari Pak PJ Gubernur DKI? Nanti mungkin Mbak ke beliau Mbak ya. Oke, baik. Tapi Iya. sekarang yang jelas lokasi sudah aman, tapi masih dipadamkan. Dan saksi selain 4 pekerja, ada saksi lain yang juga diperiksa di Mapolres? Sementara baru kita 4 saksi dulu Mbak, 4 saksi dulu. Yang dia mengetahui persis pada saat terjadinya musibah itu, ya Mbak ya. Baik, jadi saat ini 4 pekerja sedang dimintai keterangan dalam kondisi selamat ya Pak ya. Kita tegaskan lagi semuanya selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Selamat. tidak ada korban dari musibah ini dan pemadaman serta pendinginan masih terus dilakukan di lokasi. Ya. Terima kasih Kombes Wibowo, Kapolres Jakarta Utara telah berbagi informasi terima lengkap kasih. di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, selamat bertugas kembali Pak. Tadi Kapolres Jakarta Utara, Kombes Wibowo menjelaskan bahwa total ada 22 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Penjabat Gubernur DKI Jakarta saat ini, Heru Budi Hartono juga tadi sempat datang ke lokasi bersama Wali Kota Jakarta Utara untuk memberikan arahan dan melihat kondisi dari kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center. Ditegaskan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Dan kami masih akan terus menginformasikan Breaking News Kompas TV perkembangan terkini dari kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center sesaat lagi usai azan maghrib.